tetap semangat ya, yang lagi di rumah, yang lagi di luar juga. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih biar malam ini perenungan kami sebelum tidur menjadi rema kekuatan, bahwa setiap hari kami butuh booster Tuhan, butuh vitamin yang menguatkan kami supaya kami tetap bangkit iman kami. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus urapi bibir lidah hambamu, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Haleluya. Amin. Ya. Shalom semuanya, tetap sukacita, tetap semangat ya. Tetap percaya, Bu Titi, ya Bu Emi, semua yang lagi baru bergabung ya. Saudara dengerin perenungan ini luar biasa, ada ayat yang bagus ya, supaya kalau saudara gabung untuk mendengarkan firman tuh nggak pernah sia-sia. Kalau saudara baca di Mazmur 119 ayat 71 dan 72. Mazmur 119 ayat 71 72. Shalom yang baru bergabung semuanya ya. Yang baru bergabung, Ripka, happy weekend semuanya, tetap semangat ya. Saya baru sampai rumah, baru dari Semarang tadi pagi pelayanan. Nah, kita baca keuntungannya kalau kita rajin dengar firman. Lihat ya, Mazmur 119, 71 dan 72. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ternyata kita ngalami tertindas masalah, itu tujuannya bukan hancur. Sekali lagi, waktu kita ngalami tertindas dengan masalah, saudara jangan panik ya. Malam ini yang lagi ngalami masalah besar, kesusahan besar, berhenti panik. Karena kalau saudara baca firman ini, tujuannya bukan hancur, supaya belajar. Jadi kita ini sekolah kehidupan lewat masalah. Ada yang ambil sekolah kuliah kehidupan dalam keuangan, rumah tangga ya. Ada yang sekolah kehidupan sakit penyakit, ada yang sekolah kehidupan anak-anak, ada yang ngalami masalah ekonomi, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kita semua ini hari ini tertindas itu baik. Makanya siapa yang lagi ngalami kesusahan, kenapa? Karena pikiran kita sudah terlalu berpikir buruk tentang masalah. Kita terlalu negatif thinking tentang masalah. Kita terlalu berprasangka buruk dengan keadaan yang ekonomi susah, bangkrut, sakit penyakit, rumah tangga goyah ya, keuangan semakin menipis. Kita terlalu berprasangka buruk, jangan-jangan bangkrut, jangan-jangan hancur. Kita juga selalu berpikir negatif tentang Tuhan. Senyatanya firman Tuhan berkata, aku tertindas itu baik, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Hari ini pastikan kita ini gak akan pernah mengenal Tuhan dengan baik. Bagaimana jadi pelaku firman dengan baik kalau kita gak ngalami tertindas. Waktu zona nyaman kita ndak belajar. Jujur, saya jadi orang Kristen sejak lahir. Lahir sudah diserahkan ya di gereja, bayi sudah diserahkan di gereja. Nah, tapi kehidupan yang saya jalani ya itu nggak baik. Kenapa? Karena saya waktu ngalami zona nyaman, keadaan hidup yang baik-baik saja, saya tidak pernah belajar mengenal Tuhan dengan benar. Saya tidak belajar untuk menjadi pelaku firman. Makanya hari ini siapa yang lagi tertindas, utang menindas saudara, ya pihak ketiga menindas saudara, kanker lagi nindas, anak-anak lagi nindas, jengkelin Bu Eli, mungkin usaha sepi, mungkin semua boleh menindas. Berita sukacita, jangan pernah panik. Ternyata berita sukacitanya hari ini ya, ini supaya engkau belajar ketetapan. Hidup ini cuman
sekolah kehidupan. Kita ini lagi sekolah kehidupan, ya, dimana kita tahu bahwa ini ujian sedang berlangsung. Nah, hari ini apa yang kita pelajari, senyatanya Tuhan mau kita melakukan apa yang menjadi ketetapannya Tuhan. Kalau dulu uangmu banyak, disuruh sabar bisa enggak bisa. Saya dulu waktu zona nyaman disuruh sabar, saya enggak bisa sabar, bawaannya harga diri. Sementara firman Tuhan berkata, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan supaya ditinggikan. Ya, saudara, hari ini tidak ada orang benar, orang yang mengenal Kristus, hidupnya merasa siapa aku. Dikit-dikit sensi, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit bawaannya mau sakit hati. Nggak ada, saudara. Makanya kenapa sekolah kehidupan itu melewat masalah yang menindas kita. Tujuannya kita yang tadinya hidup tanpa berjalan dengan ketetapan dan aturan mainnya Tuhan, kita mulai diarahkan. Nah, ayat 72 ini yang luar biasa juga. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Hari ini percayalah, kalau saudara jadi pendengar, ya, mendengar firman yang disampaikan, saudara berpikir ini cuma menghabiskan waktu, merugikan. Mungkin banyak orang yang berpikir, ya, bayangin saudara, ini lebih dari ribuan emas, keping emas dan perak. Hari ini kau dengar firman, itu lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Sekali lagi, jangan fokus dengan masalah yang menindas kita hari ini, karena itu baik bagi kita. Kalau baik, jalani aja ya Bu Eli, jelas. Hari ini ada seorang ibu yang berkata, Bu, saya sedih lagi, suami saya kembali lagi ke jalan yang lama. Sudah Bu, Ibu enggak usah sedih, memang realitanya menyedihkan, tapi Ibu yakinlah proses kehidupan sedang berlanjut. Ibu lagi ngalami proses kehidupan supaya ibu tetap belajar ketetapan. Nanti kalau ibu sudah zona nyaman, ibu tidak pegangan lagi dengan firman. Ibu mulai terbuai dengan enaknya hidup, tapi lewat kehidupan yang susah, ditindas. Orang kalau ditindas, ya, kalau kita tidak punya firman, ditindas itu makin hancur. Tapi ibarat kita itu ditindas ya seperti buah lemon, ya, bukan seperti buah stroberi. Kalau ditekan itu sudah hancur, tapi kalau lemon ditekan ini makin keluar airnya. Nah, sama kehidupan kita ditindas supaya lewat sekolah kehidupan kita belajar melakukan firman. Bahkan saudara sediakan telinga, waktu untuk mendengar firman. Ini lebih dari ribuan keping emas dan perak. Senyatanya, ya, kayak tadi saya mau ke Semarang, sebenarnya saya bilang gini, Tuhan, kan hari ini bukan saya yang khotbah, ya kan. Nah, ada Pak Moses, terus habis gitu saya itu ada acara, 3 teman saya itu lagi merayakan ulang tahunnya bersamaan gitu ya. Dan teman saya bilang, ini kan bukan kamu yang khotbah, sekali-sekalilah ikut kita gitu ya. Ya, hati mulai gundah gulana saudara. Tapi perasaan saya ndak enak, ndak ada damai. Ya sudahlah, saya paksakan diri, saya korbanin yang pesta, saya berangkat saudara. Pagi-pagi tadi saya berangkat ya, saya berangkat jam 5:30 pagi ke Semarang. Dan di situ waktu saya duduk dengar firman, saya mendapatkan firman yang lebih dari ribuan keping emas perak. Benar-benar firman yang tadi disampaikan itu membuat saya benar-benar, saya bilang, iya ya Tuhan, ini kekuatan luar biasa buat saya, buat banyak tadi jemaat. Nah, saya percaya bahwa hari-hari ini kita semua jangan pernah menyepelekan waktu, investasi yang dipikir kita seringkali investasi yang sia-sia untuk dengar firman. Waktu saya baca ayat ini ternyata lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Orang mungkin kalau ibadah hari Minggu, ya saudara diajak arisan sama ibadah.
Kadang-kadang kita lebih pilih arisan, pesta, shopping, kita abaikan ini. Tapi senyatanya kita tahu loh, kalau kita hari ini mendengar firman yang disampaikan itu lebih dari ribuan keping emas dan perak. Makanya yuk semangat, sebelum tidur kita sempetin dengar firman ya. Karena firman itu punya sesuatu. Saudara tahu, memang firman itu bukan sesuatu yang sepertinya saudara waktu dengar firman saudara langsung dapat bim salah bim berkat, tapi berkat rohani itu jauh lebih luar biasa. Saya tadi dapat berkat rohani ya, saya dapat berkat rohani di mana sesuatu yang hari ini sedang terjadi itu sesuatu yang kelihatan itu cuman sementara ya, semua sementara. Saudara ngalami hal bangkrut ya sementara. Saudara percaya di balik keadaan hidup yang susah, tertindas, percayalah kita akan mengalami sesuatu yang akan dimunculkan sama Tuhan. Ada sesuatu yang akan dimunculkan. Tidak mungkin kalau tertindas tanpa ada sesuatu yang Tuhan munculkan dalam hidup saudara dan saya. Mungkin hari ini kok tidak ngerti kenapa sih kok masalah kok tidak berlalu-berlalu. Aduh, kenapa sih orang pihak ketiga nindas saya terus, kenapa suami nindas saya, kenapa keuangan nindas saya, kenapa anak-anak nindas saya, kenapa Tuhan, kenapa kalau Tuhan mau tolong saya kan semuanya cepat beres. Enggak, Tuhan tidak suka waktu yang instan. Segala sesuatu yang instan itu membuat rohanimu makin sakit, tidak makin sehat. Lebih baik sesuatu yang mendatangkan kurun waktu untuk diproses supaya kita belajar ketetapan-ketetapan itu buat kita baik, rohani kita itu jadi sehat. Makanya hari ini gak usah takut kita ditindas, tapi Tuhan sudah menyediakan. Suatu kali pasti ada sesuatu yang Tuhan munculkan dalam hidup saudara dan saya. Seperti saya waktu ditindas, Tuhan munculkan tidak talenta saya. Saya yang tidak bisa apa-apa, tidak ngerti apa-apa, sekarang bisa khotbah, bisa kasih kekuatan banyak orang. Tidak pernah terpikirkan. Sejauh ini tidak pernah terpikirkan. Bayangin saudara, kalau tiap hari saudara ngikuti firman ya yang saya khotbahkan, terus orang yang tadinya putus asa ya kemudian bangkit kembali. Saya itu percaya satu jiwa hari ini bertobat dan berbalik, itu seluruh malaikat surga bersorak-sorak. Berapa banyak poin yang sedang saya kumpulkan ya. Istilahnya gini, kalau saudara beli rumah, bonusnya kulkas dan kipas angin ya, jujur saudara fokusnya rumah atau kipas angin dan kulkasnya? Banyak orang hari ini lupa akan kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Dengar firman diabaikan, yang dikejar cuman kulkas, bonus yang semuanya ditambahkan. Kira-kira walaupun beli rumah, tapi saudara mau enggak rumahnya ndak dapat tapi dapat bonusnya yang ditambahkan? Oh ya sudah, rumahnya ndak usah, bonusnya aja ya. Bonusnya kipas angin ditambah, kulkas ditambah, mesin cuci ditambah ya, apalagi meja belajar ditambah. Kita kan ndak mau. Sama halnya saudara percaya fokus kita tetap tinggal dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan yang dikejar yang semuanya ditambahkan, kulkas, kipas angin, kekayaan yang kita kejar, harta tahta yang waktu meninggal tidak punya value loh itu. Walaupun itu ditambahkan hartamu sebanyak-banyaknya, kalau mati harta itu tidak ada satupun yang bisa dibawa. Rumah besar yang ditambah-tambahkan tidak ada satupun. Kira-kira punya value tidak ada. Tapi waktu kita belajar hari ini, oh ya Tuhan, aku mau belajar dengar firman. Ternyata waktu dengar firman dan saudara menjadi kuat, rohani saudara menjadi sehat, dan saudara punya remak, semangat kehidupan, itu lebih dari ribuan keping emas dan perak. Makanya orang yang hari ini punya rohani kuat, walaupun masalahmu besar tidak apa-apa, saudara tetap dapat ribuan keping. Kita ini tidak tahu, saya itu dapat ribuan keping emas dan perak waktu 15 tahun perjalanan. Itu benar-benar tidak pernah saya pikirkan saudara. Mungkin ribuan keping emas dan perak bukan hanya berbicara harta, tapi berbicara ada banyak hal yang Tuhan
genapi dalam hidup saya, termasuk sampai panggilan hidup saya, buah-buah di mana saya bisa dipakai Tuhan secara luar biasa, ya. Buah kesehatan, ada banyak buah yang Tuhan sediakan. Salah satunya saya percaya karena saya belajar di tengah ditindas dengan masalah. Saya percaya bahwa semuanya itu baik. Waktu saya sekolah kehidupan saya dengan benar, saya tidak keluar dari sekolah kehidupan, saya tetap menjalani sesuai dengan aturan Tuhan, dan disitulah Tuhan menyediakan ribuan keping emas dan perak. Karena Taurat yang Tuhan sampaikan itu baik bagiku. Kita dengar firman, kita lakukan, maka itu lebih dari ribuan keping emas dan perak. Berapa banyak orang yang sudah dalam keadaan susah hari-hari ini, justru saudara keluar dari kesempatan emasnya Tuhan. Saya bisa katakan ini ribuan keping emas dan perak, itu kesempatan emas. Di balik kita ditindas dengan masalah. Saudara percaya hari-hari ini, saudara jangan keluar dari prosesnya Tuhan. Jangan pernah menyimpang dari apa yang menjadi firman. Ketika kita menjalankan firman, kita belajar di sekolah kehidupan yang benar, percayalah kita pasti menikmati kesempatan emas, ribuan keping emas dan perak. Waktu saudara dengar, saudara jadi kuat. Senyatanya Tuhan berkata, lakukan terus firman-Ku. Jangan pernah berhenti untuk melakukan firman-Ku hari-hari ini. Ada banyak kesempatan emas. Saya menikmati kesempatan emas yang Tuhan berikan. Untung tidak saya tolak. Ya, 3K, 3P. Saya waktu itu Tuhan bilang, Eli, kamu sudah dapat peringkat 3P. Penginjil, penjala manusia, dan penulis. Ya, kalau saudara lihat quote buku renungan yang dicetak buat banyak orang baca, ya mungkin sekarang orang sudah malas baca buku, tapi kalau kita hari-hari ini bisa baca buku juga, di buku renungan yang satu lembar saya cetak, saudara juga baca. Ada quote surat cintanya Tuhan itu booster saudara, itu kayak vitamin ya. Kalau saudara mau pesan, saudara bisa lihat di mana ya pesan. Di situ satu hari saudara cuman ngambil kayak vitamin, baca firman tiap hari, itu seperti booster. Nah, kita lihat satu booster yang malam ini kita akan baca perenungan ya, satu ayat. Tapi ayat ini menjadi perenungan yang luar biasa. Ayat ini akan menjadi kekuatan lebih dari ribuan keping emas dan perak. Mungkin kita menyediakan waktu untuk live ya, untuk dengar firman. Itu mungkin ya 1 jam, tidak sampai 1 jam. Tapi ini ribuan keping emas perak. Jangan pernah meremehkan untuk dengar apa yang Tuhan mau katakan malam ini. Saudara tangkap sesuatu. Tadi saya bersyukur, saya besarkan hati, saya tekad, saya harus pergi Tuhan, saya pergi ke Semarang, saya nggak mau lebih memilih untuk pergi pesta, saya mau pergi ke Semarang, dan di situ saya mendapatkan ribuan keping emas dan perak. Nah, hari ini yuk, apa yang menjadi booster kita malam ini sebelum kita tidur, ini akan menjadi booster melebihi ribuan keping emas dan perak. Emas dan perak itu tidak bisa membuat hidupmu bertahan hari ini dengan semangat. Orang sudah banyak, walaupun kau punya harta dunia yang berlimpah-limpah, tapi kalau kita nggak punya firman hari-hari ini, maka kehidupan kita hari-hari ini itu, saya percaya harta itu nggak bisa beli kebahagiaan. Mungkin bisa sesaat. Saudara mungkin mengambil jalan untuk shopping ke mall-mall untuk menghilangkan rasa suntuk, tapi itu bukan selamanya. Tapi waktu kita baca firman, kita dengar firman, kita taruh firman itu di dalam hidup kita jadi rema, itu yang jadi kompas membuat kita tetap bisa bersuka cita di tengah badai. Saudara tetap bisa tidur, makan ya enak ya, jalani hari-hari tidak perlu takut karena kita tahu hari-hari ini. Nah, booster kita malam ini, yuk kita buka Yesaya 46 ayat 4. Ayat ini saya dapat kemarin malam sebelum saya istirahat ya. Tiba-tiba saya mau tidur, Tuhan kasih saya perenungan di Yesaya 46 ayat 4. Ini jadi booster yang melebihi ribuan keping emas dan perak. Sampai masa tuamu, aku tetap Tuhan. Saudara percaya sampai masa tuamu, berarti saudara ingat ya,
dari perjalanan start sampai masa tua, Tuhan itu tetap posisinya sebagai Tuhan. Tangkep ya, sampai masa tuamu. Hari ini kita mungkin masih muda, saya juga enggak mau dikatakan tua, walaupun saya sudah jadi nenek, saudara. Ya, saya tetap mau. Nah, sampai masa tua kita dari start sekarang sampai perjalanan masa tua kita, Tuhan tetap Tuhan. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Ya, dulu ada lagu yang berkata, apa lagunya siapa itu, tak gendong-gendong gitu ya. Saya masih ingat lagu itu, lagi viral, lagi booming ya, pergi kemana-mana tak gendong-gendong. Nah, Tuhan berkata, sampai nanti inget ya, masa putih rambutmu, aku gendong kamu. Wow. Saudara kira-kira berjalan start hari ini sampai saudara tua, sampai ini nanti uban, Tuhan cuma mengingatkan satu hal booster buat kita malam ini. Nak, aku gendong. Aku tetap Tuhan Allah yang menyertai engkau, jangan takut. Hari ini saudara ingat, perjalanan hidup kita menjalani kehidupan itu digendong sama Tuhan. Orang digendong tuh gimana? Beban ya. Mungkin hari ini kita tidak tahu jalani kehidupan seperti apa. Ngelewati lembah kelam, lembah air mata, lembah bahaya. Saudara percaya melewatinya kalau digendong sama Tuhan, kita aman enggak? Jelas. Karena siapa yang menggendong kita adalah pribadi Tuhan, tetap sebagai Tuhan yang tidak pernah berubah. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Tuhan mau tanggung kita terus. Beban beratmu hari ini sampai masa tua putih rambutmu, aku mau tanggung. Bukan berarti kalau Tuhan mau menanggung beban saudara itu ada batas waktunya ya. Mungkin kalau saudara ikut asuransi ada jangka waktu, setelah itu saudara tidak di cover. Tapi buat Tuhan, Dia berkata, nak, mulai start sekarang sampai masa tua, ingat ya, rambutmu mulai beruban, aku itu mau menanggung kamu terus. Berarti bebanmu yang menjadi beban kehidupanmu, aku tetap menanggung kamu terus sampai tua, sampai hidupmu nanti expired, visa habis, selesai di dunia ini. Tapi selama masih ada nafas kehidupan, kita ada masalah, kita ada beban yang kita sedang pikul hari-hari ini, Tuhan berkata gini, aku mau tanggung. Jangan pikul sendiri. Wong aku ini gendong kamu. Aku ya mau nanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Berarti hari ini waktu kita digendong, Tuhan mau menanggung, Tuhan mau memikul, Tuhan mau menyelamatkan. Jadi 4M. Pastikan booster malam ini, orang lain tidak peduli buat hidupmu, tidak jadi masalah. Tuhan tidak pernah bergeser, Dia tetap ada di pihak saudara. Bahkan sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Hari ini dalam perjalanan masa tua, start dari sekarang menuju masa tua, sampai visa hidupmu berakhir, aku tetap Tuhan. Aku tidak pernah bergeser, aku tetap ada di pihakmu, bahkan sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong, aku tetap mau menanggung, aku tetap mau memikul, dan aku mau menyelamatkan. Kira-kira, kalau kehadiran Tuhan, saudara berkata, mana sih Tuhan? Saudara salah besar. Hari ini masalahmu memang besar, tekanan kita besar. Orang kalau ditindas itu tekanannya jelas. Bu, tekanan ini hidup makin besar, tantangan makin besar. Hari ini masalah kita makin besar. Kita rasanya sudah tidak bisa keluar, seperti jerat yang membuat kita berputar-putar di padang gurun. Rasanya kita capek. Capek kenapa? Karena kita hari ini lupa bahwa ada Tuhan di pihak saudara yang selalu berkata, nak, start sekarang sampai kamu habis visamu masa tua, dan setelah selesai di dunia. Biasanya kalau sudah tua, ubanan, berarti sebentar lagi visa hidup juga habis. Tangkep ya? Itu gambarannya. Orang
gambaran umum kalau sudah masa tua, sudah uban, sebentar lagi visa hidupnya kita pasti berakhir di dunia. Nah, gambarannya Tuhan bilang gini, aku tetap Tuhan yang ada di pihakmu. Kamu ndak usah takut, lembah bahaya terjang aja. Lembah bahaya, lembah kekelaman, lembah air mata yang membuat hidupmu rasanya Tuhan sanggup ndak melewati. Tuhan bilang gini, lewatin ya, jalani aja, aku gendong kamu. Kita ini nggak melihat satu karya yang Tuhan kerjakan di balik realita kehidupan kita yang babak belur. Ada sutradara kehidupan. Memang kita diizinkan melewati semua ini supaya kita belajar sekolah kehidupan, belajar ketetapan, supaya ada kesempatan emas di balik masalah yang kita bisa nikmati. Ternyata masalah itu bukan bencana, bukan malapetaka. Masalah itu berkat. Karena waktu kita ngalami masalah, ditindas masalah, memang gak enak, tapi senyatanya yang dimunculkan itu kebaikan dan ada banyak kesempatan emas yang Tuhan sudah sediakan. Nah, dari situ kita belajar. Hari ini jangan takut, Tuhan ada di pihak saudara. Booster kita, siapa yang lagi ngalami benar-benar saudara sudah tidak tahu jalan keluar, saudara sudah habis akal, habis-habisan, habis kesabaran lihat pasangan, Bu, mungkin saudara ngalami itu. Aduh Bu, sudah habis-habisan Bu, sudah. Hari ini ada berita sukacita buat kita semua. Ada kehadiran Tuhan di balik realita kehidupan kita. Semua ini cuman ujian kehidupan. Ada sutradara yang handal pegang kendali hidupmu. Dia hidup di dalam kehidupan kita. Masalahmu bukan masalah lagi. Kenapa? Karena Tuhan berkata, aku menggendong. Lewati lembah. Kalaupun ada bahaya, tanganku tidak pernah terlambat untuk gendong. Jujur, kalau kita punya anak yang baru belajar jalan, seperti cucu saya sudah mulai merangkak, ya, saudara, ketika dia mau jatuh, ketika dia mau terjatuh, saudara tangan, walaupun saudara tetap jaga dari depan, begitu kelihatan mau jatuh, tangan kita pasti cepat gendong dia, tarik. Ketika sudah mau jatuh, ada bahaya, atau depan ada satu halangan yang buat dia jatuh, kita pasti cepat gendong dia. Gambarannya Tuhan juga seperti itu. Mungkin Tuhan hari ini cuma berjaga-jaga dengan tangannya. Tuhan bilang ini, jalani nak, jalani. Aduh Tuhan, lembahnya menakutkan Tuhan, lembah bayang-bayang maut Tuhan, jalani. Tangan Tuhan itu setiap hari itu berjaga-jaga. Dia akan gendong. Bahkan tangan ini mau nanggung kamu terus. Bahkan tangan ini mau memikul kamu dan menyelamatkan. Tangan Tuhan ini selalu bekerja secara luar biasa. Dia hari ini akan gendong saudara lewat tangannya. Dia mau tanggung apapun hari ini, beban hidupmu. Dia tetap mau, tangan ini mau menanggung. Bahkan dia mau memikul apa yang jadi beban yang terberat dalam hidupmu. Bahkan tangan ini tidak akan pernah terlambat untuk menyelamatkan saudara dan saya. Hari ini booster ini menjadi kekuatan sebelum saudara tidur. Saudara yang lagi panik, saudara yang lagi ketakutan menghadapi realita kehidupan. Malam ini yuk kembali rileks. Sudah rileks. Hai jiwaku, kembalilah tenang. Tuhan itu sampai masa tua kita, walaupun kita mungkin ditinggalkan anak, ditinggalkan pasangan kita merasa siapa yang peduli di hari tua kita. Ada Tuhan yang peduli. Kalau Tuhan berkata, sampai masa tua putih rambutmu, sampai engkau pulang ke rumahku nanti nak, aku tetap posisi sebagai Tuhan yang tidak pernah jauh dari hidupmu. Aku lagi gendong kamu kok, lewati aja. Aku lagi memikul, menanggung semua, memikul, bahkan menyelamatkan. Nanti pulang ke rumah Bapak ya selamat sudah. Finally, pada akhirnya tujuan destination akhir kita itu adalah keselamatan. Jadi bukan malapetaka. Masalah itu tidak akan menghancurkan hidupmu, justru itu menyelamatkan. Kenapa? Karena itu baik.
supaya kita belajar di sekolah kehidupan yang membawa kita mengenal siapa Tuhan. Itu kesempatan emas. Ada banyak harta karun, mungkin ngalami masalah memang tidak enak, tapi buat Tuhan sesuatu yang tidak enak itu baik buat kita. Hari ini nikmati aja sekolah kehidupan yang sedang berlangsung. Kita sekolah memang ada jangka waktunya. Nggak mungkin kan kalau belum selesai sekolahnya mau lulus predikatnya dikasih gelar, kan nggak mungkin. Kita pasti tunggu waktunya Tuhan. Sekolah kehidupan kita sedang berlangsung. Ujian sedang berlangsung. Saudara dan saya nggak perlu takut. Masih ada Tuhan yang mau menggendong saudara, yang mau menanggung, memikul, bahkan tujuan destination akhir kita semua lewat masalah yang menindas kita begitu luar biasa adalah satu kata, menyelamatkan. Jadi tidak usah panik dengan masalah, saudara bersyukur aja. Kalau dulu saya melatih hidup saya, terima kasih proses, saya berkata terima kasih proses, terima kasih buat proses yang Tuhan izinkan supaya saya belajar akan ketetapannya Tuhan. Itu sebabnya hari ini yuk siapapun yang ada ya di live ini, kita mau belajar untuk berkata, hai jiwaku jadilah tenang, masih ada Tuhan yang peduli sampai masa tua rambutku, masa tuaku, masa aku ubanan, masa sampai aku pulang ke rumah Bapak. Ternyata Tuhan itu mau memikul, menanggung, bahkan dia hari ini sedang melakukan apa yang terbaik, menggendong saudara. Hari ini kerasa enggak kita ini digendong sama Tuhan? Saya 15 tahun jalani proses, saya kerasa banget kalau Tuhan gendong saya. Kalau Tuhan pikul beban saya, Tuhan hari ini mau menanggung semua apa yang hari ini menjadi ketakutan saya. Saya terlalu banyak merasakan bagaimana ketika saya mengandalkan Tuhan, saya cuma dengar apa kata firman, saya berusaha taat melakukannya. Dan ketika Tuhan yang mau menanggung, memikul, ya Tuhan yang mau hari ini untuk melakukannya, untuk menggendong saudara dan saya, ternyata 15 tahun perjalanan di situ ada banyak yang namanya kesempatan emas yang Tuhan berikan, termasuk kesempatan emas saya jadi hamba Tuhan, saya bisa jadi pembicara, saya bisa jadi penulis buku renungan ya, saya bisa jadi penulis quote yang saudara baca tiap hari, saya bisa jadi pengkhotbah, penjala jiwa. Itu kesempatan emas, karena saudara tahu satu jiwa yang saya tobatkan, saya kirim, saya tidak tahu emas yang saya kumpulkan di kekekalan berapa. Apa artinya kita ngumpulin emas di dunia tapi kita kehilangan yang selamanya? Emas di dunia itu cuma sesaat, yang terlihat itu semua sesaat. Makanya jangan fokus dengan kulkas, kipas angin, ya rice cooker, walaupun itu ditambah-tambahkan. Kalau saudara tidak fokus dengan rumah, ya berarti kita kehilangan keselamatan. Tapi waktu kita fokus ya, kalau kita beli rumah, artinya beli keselamatan, jangan fokus ya beli rumah bonusnya kulkas, AC, rice cooker. Tapi bukankah yang utama tetap rumah? Bukan kita kejar walaupun bonusnya mau ditambahkan, Bu kamu beli rumah tapi rumahnya nanti aja ya diterima, yang penting bonusnya tak tambah-tambahin dulu. Dari rice cooker, kulkas, AC, sekarang aku tambahin meja belajar. Mau enggak saudara? Tambahin lampu duduk, kan kita juga enggak mau. Hari ini sama, sesuatu yang besar Tuhan sudah sediakan. Jangan hanya karena saudara fokus dengan kenikmatan dunia, dengan harta tahta di dunia, sampai kerajaan Allah, rumahnya, ya kebenarannya, saudara hari ini abaikan. Saudara cuman kejar kulkas, saudara cuman kejar yang namanya AC, ditambah-tambahkan, itu ndak punya value. Hartamu sebanyak apapun, mati tidak ada satupun yang bisa dibawa. Value-nya apa coba saudara? Tapi waktu kita dengar firman, waktu kita melakukan firman, waktu kita ditindas kita bisa melakukan firman, disitulah ribuan keping emas dan perak itu bisa kita hari ini kumpulkan. Ya, masalah gimana Bu Eli? Biarin aja. Masalah biarin.
Hari ini siapa yang punya pasangan belum pulang rumah, pasanganmu ndak baik, ndak apa-apa, anak-anakmu ndak baik, ndak apa-apa, jalani aja. Sampai masa tua, sampai kita ndak tahu. Artinya Tuhan bilang nih, kalaupun masalahmu berlanjut, sampai kamu masa tua, tenang aja. Sampai ubanan Tuhan, kok ada masalah ndak apa-apa, ndak usah takut. Toh Tuhan bilang, aku lo tetap gendong. Saudara digendong ya, jalani. Kalau digendong ada bahaya, diangkat sama Tuhan. Ya, ada rekaan yang jahat sama Tuhan, diangkat jadi rekaan yang baik. Ada orang yang berbuat jahat, hari ini Tuhan rubah untuk kebaikan kita. Jadi malam ini kita sudah punya booster ya. Saudara, hari ini tetap semangat. Siapa yang lagi ngalami pergumulan, Bu, saya takut, gak usah takut. Karena ada Tuhan sudah janji, start hari ini sampai masa tua, sampai uban, sampai kita pulang nanti ke rumah Bapak, masuk ke liang kubur, Tuhan tetap Tuhan yang gendong saudara ya. Kita percaya. Lihat ya, manusia itu kadang-kadang kalau mikir itu ya tragis ya. Kita ini walaupun sukses, kaya ya, waktu kita sudah meninggal, kita pun tidak bisa nguburin diri kita sendiri saudara ya. Kita dikuburin orang ya kan. Mobil kita yang mewah di garasi juga tidak kita bawa ya. Yang mengantar terakhir apa saudara? Mobil jenazah saudara ya. Makanya kita hari ini yuk, tidak ada lo kebanggaan kita di dunia itu selain ada Yesus di dalam hidup kita. Itu yang jadi kebanggaan kita ya. Hari ini pastikan kita lagi ngumpulin ribuan keping emas perak, bukan di dunia ya, tapi ada di dalam kekekalan. Makanya kalau kita dengar firman, kita imani, kita jadikan rema, kita lakukan, belajar ketetapan, senyatanya sesuatu yang besar terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada pertanyaan ya, terima kasih. Malam ini kami mau istirahat. Kami bersyukur kami dapat booster di mana kami sudah digendong Tuhan sampai mulai start sekarang sampai nanti masa tua. Rambut kami beruban, Tuhan pasti akan gendong kami. Dan kami akan melihat kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Biar kalau sebentar kami mau istirahat, kami mau tidur, biar kami tidur dalam anugerah berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, setiap pergumulan kami sudah serahkan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Istirahat ya. Ketemu besok malam ya. Tuhan Yesus memberkati.